أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh salah satu asatiz kita, pengajar kita, yaitu Ustaz Abdul Muahir. Semoga kita yang menekan dan beliau yang membaca ayat suci Al-Quran ini diberikan rahmat oleh Allah dan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan cara selanjutnya yaitu adalah cara inti dari sosialisasi kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kepala SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD City, yaitu Ustadz Tri Soeharto atau yang biasa kita kenal dengan Ustadz Anton. Waliyatafadol alaihi masykur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Abu wa Ummu sekalian, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dapat bersama-sama kita berdiskusi walaupun dalam kondisi online. Dan tentu saja di sini juga yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Oktariansyah beserta rekan-rekan tim di studio Al-Wildan Islamic School yang hari ini standby, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami hari ini mengundang Abu wa Ummu sekalian dalam rangka sosialisasi SNPNB atau sosialisasi seleksi nasional penerimaan masuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri yang alhamdulillah saat ini sudah mulai berjalan, Bapak Ibu sekalian. Jadi khusus untuk agenda kita pada sore hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa hari ini sebagaimana lanjutan dari kegiatan sosialisasi sebelumnya, yaitu kegiatan sosialisasi akhir tahun atau kegiatan anak-anak kelas 12, hari ini terkhusus kita akan mensosialisasikan hasil keputusan dan kebijakan dari pemerintah terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PTN, di mana ada beberapa tahapan dan perubahan-perubahan yang terjadi dari sosialisasi tersebut. Kemudian yang berikutnya, kenapa adanya sosialisasi ini dilakukan? Sebagaimana rutinitas kita di setiap tahun, Abu dan Ummu sekalian, memang selalu ada kegiatan sosialisasi pembekalan dari sekolah sebelum adanya pengumuman. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa tidak semua Abu dan Ummu mendapatkan informasi ini secara nasional, yang mungkin karena kesibukan kita masing-masing. Kemudian ini juga berdasarkan permintaan, kemudian juga kebutuhan dari pertanyaan Abu dan Ummu sekalian terkait penerimaan jalur prestasi atau jalur undangan yang sering kita sebut kepada saya pribadi ataupun kepada beberapa Dewan Asatidzah sekalian. Nah, sehingga dirasa perlu sekali kita membuat adanya kegiatan sosialisasi ini agar kita sama-sama bisa mengetahui terkait tahapan-tahapan dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita sampaikan kepada orang tua dan orang tua akan lakukan, sehingga kita juga perlu memberikan sosialisasi ini. Karena ada beberapa yang mohon maaf sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu kami jawab satu persatu, walaupun pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama. Sehingga mudah-mudahan dalam kesempatan sore hari ini, sosialisasi SNPNB ini bisa kita lakukan, kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Abu Ummu sekalian. Mudah-mudahan insya Allah kita akan lakukan dalam beberapa menit ke depan. Mungkin barangkali bisa di-record, Ustaz. Sudah di-record? Oh, sudah di-record. Agar yang belum berkesempatan hadir bisa melalui YouTube. Baik, Abu dan Ummu sekalian, sebelumnya tidak lupa saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tri Suhartono, atau sebagaimana disampaikan oleh MC tadi, sering dikenal sama anak-anak, yaitu Ustaz Anton, selaku Kepala SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD. Namun pada kesempatan ini mewakili SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD secara zohir, tetapi tidak secara kedinasan atau dapodik. Nah, ini pasti ada yang bertanya-tanya, maksudnya seperti apa, Ustaz?
Sengaja saya sampaikan ini supaya menontonnya sampai akhir sehingga tidak ada tertinggal informasi yang disampaikan pada sore hari ini. Nah, insya Allah akan terjawab nanti pada saat saya menyampaikan materi terkait SNMPTN. Baik, Abu dan Umu sekalian, izinkan saya untuk men-share slide terkait yang akan kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan sudah tampil di layar. Tampil ya, Sat? Sosialisasi program tes masuk perguruan tinggi yang akan kita laksanakan pada hari ini, mulai sosialisasi pertama 18 Januari 2023. Jadi sosialisasi ini sebetulnya hanya menguatkan saja Abu dan Umu sekalian yang ada di pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan, karena saya yakin betul Abu dan Umu Masya Allah sangat aktif sekali, tidak sedikit yang sudah mendapatkan informasinya secara lengkap, sehingga sebetulnya hari ini hanya mengulang saja dari apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, karena kemarin tanggal 28 Desember alhamdulillah sudah diumumkan dan kita menunggu update-update data dari PDSS, sehingga kami belum bisa langsung menginfokan secepat mungkin gitu kan, karena kita harus mensinkronkan dulu dan kita lihat dulu kuota kita gitu kan, sehingga ada proses. Itulah untuk menjawab pertanyaan dari Abu dan Umu kenapa belum disosialisasikan, karena kita sudah ada schedule dan jadwalnya. Mungkin langsung saja Abu dan Umu sekalian, ini yang Ana ingin sampaikan Abu dan Umu yang bertanya-tanya terkait NPSN atau sertifikat NPSN nomor pokok sekolah nasional Al-Wildan yang digunakan untuk mendaftar perguruan tinggi. Nah, ini kemarin alhamdulillah ada yang kreatif. Kreatifnya mencari informasi kuota, melihat men-search data Al-Wildan 3, Al-Wildan Islamic School 3 BSD. Ternyata yang muncul ada 16 orang anak dan 5% saja di sana. Jadi bertanya-tanya Abu dan Umu, kenapa ini Ustadz kok cuma 16 gitu kan? Nah, ini perlu kami jelaskan. Nah, sebagaimana yang Ana sampaikan di awal tadi, secara dapodik, Ananda secara belajar dapodik, Ananda masih terdaftar di sekolah induk pusat, yaitu SMA Al-Wildan Islamic School Pusat, yang dimana saat ini kepala sekolah secara administratifnya adalah Ustadz Kusnadi Nawawinata. Dengan akreditasi A, kemudian NPSN-nya itu adalah 699825590. Tidak mengapa ini kalau mau di screenshot karena sangat bermanfaat agar tidak salah. Nah, kenapa anak-anak Al-Wildan kelas 12 saat ini masih menginduk di Al-Wildan 1? Alhamdulillah di beberapa kesempatan saya sudah sempat menyampaikan kepada Abu dan Umu sekalian, namun mungkin ada beberapa yang belum mengetahui bahwasannya SNMPTN atau saat ini kita sebut dengan SNBP berdasarkan prestasi itu memberikan kesempatan 40% kepada anak-anak Al-Wildan 3 untuk mendaftar jalur prestasi atau jalur undangan melalui jalur prestasi anak-anak dari semester 1 sampai semester 5. Nah, Al-Wildan 3 sendiri itu NPSN-nya baru keluar itu pada pertengahan 2022. Sehingga akreditasinya baru dijadwalkan oleh Ban SM itu di tahun ini, akhir tahun ini insya Allah. Nah, sehingga secara otomatis kita hanya mendapatkan 5% saja. Nah, harapannya kita berharap anak-anak Al-Wildan di tahun ini itu masih tetap mendapatkan 40%, maka kita menginduk di Al-Wildan 1. Sehingga anak-anak kita masih mendapatkan kesempatan yang besar peluangnya untuk menerima di jalur SNBP atau jalur prestasi. Nah, begitu ya Abu dan Umu sekalian. Jadi kalau ingin melihat data dapodik Ananda, itu dilihatnya di SMA Al-Wildan Islamic School dengan NPSN yang tertera. Kemudian akreditasinya juga demikian. Gitu. Jadi jangan dilihatnya di Al-Wildan 3. Karena kalau di Al-Wildan 3 belum masuk Ananda kelas 12. Begitu. Ya, untungnya itu adalah untuk bisa menerima SNMPTN lebih banyak.
Demikian penjelasan dari Ana terkait MPSN, sehingga mudah-mudahan bisa menjawab, karena ini cukup banyak pertanyaan dari Abu dan Umu, tapi alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa kita jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, Abu dan Umu, pada poin pembahasan ini kita membahas beberapa poin saja, ada 3 poin penting, yang nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, yaitu kita akan jelaskan 3 jalur masuk perguruan tinggi, jadwal penting, dan syarat kriteria penilaian SNBP. Jadi ini banyak yang belum diketahui, tapi sudah banyak juga mengetahui terkait jalur ini. Masya Allah, saya sangat senang sekali cukup membantu Abu dan Umu sudah mengetahui jalur-jalur sehingga ringan tugas kami untuk menjelaskan. Jadi untuk masuk perguruan tinggi negeri ini ada 3 jalur yang bisa diambil oleh Ananda, di mana 1 jalur khusus dan 2 jalur umum secara keseluruhan dapat dilakukan. Jalur khusus yang pertama ini adalah yang namanya SNBP. Kalau dulu kita sebut dengan SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kalau ini SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, jadi ini jalur pertama. Jadi Abu dan Umu tidak perlu khawatir karena jalur ini tuh berurutan sesuai dengan schedule-nya. Jadi begitu jalur prestasi sudah masuk, sudah keluar pengumumannya, baru dibuka jalur SNMPT. Setelah SNMPT keluar baru masuk jalur mandiri, begitu. Jadi berurutan. Nah, kemudian SNMPT ini adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang dimana siswa Al-Wildan boleh direkomendasikan untuk diterima tanpa tes melalui jalur SNBP, yang dimana diseleksi oleh kampus dan dari kepanitan BP3. Kalau kemarin di LTMPT ya. Sekarang LTMPT-nya dihapus. Nah, yang jalur kedua yaitu adalah jalur SNMPT atau yang sering kita sebut dengan jalur UTBK. SNMPT ini Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau berbasis tes. Jadi Ananda boleh mendaftar secara umum. Secara umum boleh mendaftar, atau maksud kami di sini seluruh siswa berhak untuk mendaftar jalur SNMPT. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering dilupakan. Kami selalu menguatkan Abu dan Umu, kadang-kadang dilupakan oleh orang tua, yaitu ada jalur mandiri. Saat SNMBP-nya misalnya belum beruntung mendapatkan, itu bisa mendaftar SNMPT. Kalau SNMPT-nya juga ternyata belum mendapatkan kesempatan, jadi Ananda bisa langsung mendaftar jalur mandiri di kampus-kampus favorit yang sudah dituju. Kampus-kampus PTN yang sudah diharapkan gitu. Nah, jadi ada 3 jalur, ada jalur mandiri yang kadang-kadang dilupakan. Alhamdulillah banyak juga yang di antara kita yang diterima melalui jalur mandiri, kampus-kampus pilihan. Baik, Abu dan Umu sekalian, kita akan jelaskan ini. Ini ada beberapa kuota. Yang pertama adalah SNBP. Nah, SNBP ini adalah berdasarkan nilai akademik dan ditunjang juga dengan nilai prestasi lainnya. Tapi nilai akademik merupakan nilai yang menjadi prioritas utama, ditambah dengan nilai portofolio Ananda ketika mendapatkan sertifikat. Nah, SNMPT ini akan diseleksi berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, makanya kemarin tim TU meminta data raport, pengumpulan raport dan lain sebagainya itu untuk mencocokkan dari data yang kita punya supaya lebih selektif lagi dalam menentukan anak-anak yang masuk ke dalam siswa eligible. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, SNMBP ini jatah nasionalnya itu adalah 20%. Jadi seluruh penerimaan di Indonesia ini yang diambil untuk SNBP itu hanya 20% saja. Begitu. Baik, berikutnya adalah SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nasional Berdasarkan Tes ini seperti UTBK. Jadi katakanlah UTBK. Jadi semua siswa itu boleh mendaftar. Nah, kesempatan terbesar untuk diterima di PTN itu adalah di SNMPT. Kenapa? Karena SNMPT itu menerima 40% dari penerimaan perguruan tinggi negeri, penerimaan mahasiswa di PTN. Jadi 40% menyumbangnya dari UTBK. Nah, yang tidak kalah penting yang mengalahkan SNMPT yaitu adalah jalur tes yang ketiga, yaitu jalur mandiri, yaitu sebanyak 30%.
Ini melebihi dari kuota SNBP, sehingga peluang Ananda untuk diterima di perguruan tinggi negeri itu juga lebih besar daripada SNMBP. Makanya sayang ketika kita tidak mengetahui dan tidak memanfaatkan kesempatan ini. Terlebih lagi di tahun ini, alhamdulillah pemerintah mengeluarkan peraturan yang cukup ketat. Kenapa? Karena jalur mandiri nanti tidak ada perbedaan. Katanya tidak ada perbedaan dari penerimaan yang lain. Artinya dari sisi pembiayaan pun tentu bisa dibilang berimbang. Bahkan ketika tes mandiri ini, jalur mandiri itu akan lebih selektif lagi karena akan diawasi langsung oleh Kementerian Pendidikan. Maka memang kampus-kampus sangat hati-hati sekali dalam penyeleksian di tahun ini. Sehingga kami menganjurkan ketika belum mendapatkan kesempatan di dua jalur yang pertama, maka boleh mengambil jalur mandiri, yaitu kuotanya sebanyak 30%. Oke. Baik, berikutnya Abu dan Umu sekalian. Ini adalah penjelasan sedikit. Kenapa anak-anak kemarin ada yang bertanya, kok Ustadz kami sudah daftar kok nggak bisa ya Ustadz gitu. Kami sudah coba nggak bisa. Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama, kita itu ada yang namanya kebijakan single sign-on, SSO. Nah, SSO ini itu adalah pengisian di mana data kita akan dimasukkan ke dalam PDSS. Oke. Jadi PDSS ini harus kita perbaiki dulu. Sinkronisasi data Dapodik kita itu kepada pihak kepanitiaan dari SNBP ini itu akan disinkronkan melalui PDSS. Maka dari itu, kemarin pada saat pengumuman nasional tanggal 28 Desember, kita belum bisa mengumumkan kepada Abu dan Umu. Kenapa? Karena kita belum sinkron. Nah, kita perlu sinkronkan dulu data kita cek hasil pengumuman kuota dari kementerian, ketika sudah keluar baru kita lihat ketika ada perubahan atau kesalahan data dari pusat, maka kita sinkronkan. Maka di sini sekolah harus membuat data PDSS dulu atau pengisian PDSS-nya oleh pihak sekolah. Maka dari itu inilah penyebabnya siswa belum bisa mendaftar akun karena PDSS-nya belum ada, begitu. Jadi tahapannya itu adalah pendaftaran dulu di PDSS. Insya Allah ini akan selesai dalam waktu dekat. Mudah-mudahan di luar daripada sebelum dari jadwal yang sudah ditentukan kita sudah selesai. Nah, setelah PDSS ini keluar baru pendaftaran SNMBP, jalur dari Ananda sendiri yang membuat akunnya. Nanti insya Allah juga akan dipandu oleh kita di sini, anak-anak mungkin akan ada schedule membuat, bisa melalui jalur mandiri, membuat sendiri, bisa juga nanti dipandu oleh pihak sekolah. Nanti kita akan cek. Nah, jalur akun ini tidak hanya digunakan untuk akun SNBP, tapi digunakan untuk tes UTBK juga, begitu. Jadi anak-anak kita boleh membuat akun untuk persiapan tes UTBK, sehingga tidak membuat akun 2 kali, gitu. Atau tidak tertinggal maksudnya. Jadi sudah dilakukan dari awal. Oke, berikutnya ini adalah sedikit penjelasan supaya menambah pengetahuan kita barangkali. Pangkalan PDSS itu adalah pangkalan data sekolah dan siswa yang tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah merupakan basis data yang memang digunakan untuk menentukan siswa eligible pada saat pendaftaran nanti. Kemudian di PDSS juga itu kita menggunakan kurikulum K13 sehingga kita layak untuk mengikuti seleksi ini, gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Sehingga ketika ada perbedaan kurikulum dari KTSP ke K13, insya Allah PDSS pun tidak ada permasalahan. Yang menjadi permasalahan hanya saja pada penilaian nantinya. Ketika ada penilaian yang tidak ada, maka tidak bisa masuk ke dalam PDSS, begitu. Baik, Abu dan Umu sekalian, saya lanjutkan bahwa SNMBP ini ada beberapa persyaratan. Nah, ini kita tadi sudah sedikit singgung bahwa SMA, SMK mempunyai NMPSN. Alhamdulillah kita sudah punya. Kemudian ketentuan akreditasi. Nah, ini yang saya maksud. Kalau kita menggunakan akun Al-Wildan 3 atau anak-anak dimasukkan ke dalam Dapodik Al-Wildan 3, maka kita akan dianggap C atau hanya mendapatkan kesempatan 5%.
Nah, makanya kita masih menginduk tadi, yaitu alhamdulillah kita mendapatkan kuota 40%. Nah, insya Allah kita akan melakukan pengisian data sekolah dan siswa atau PDSS. Kemudian ini insya Allah akan kita tentukan siswa eligible pasca sosialisasi hari ini. Nah, kemudian apa persyaratannya? Persyaratan dari untuk menentukan anak-anak yang akan kita tentukan yang eligible, maka kita menentukan beberapa kriteria, yaitu memiliki prestasi akademik, memiliki NISN, dan terdaftar di PDSS. Nah, nanti akan dicek lagi ada NISN atau tidak. Kalau tidak ada NISN, maka perlu diurus dan kemungkinan tidak bisa mendaftar. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki rapor semester 1 sampai semester 5. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita akan rekap raport semester 1 sampai semester 5, yang dimana nanti akan dilihat secara peringkat sebanyak 40% siswa kita. Nah, ini juga menarik. Kemarin kita banyak temukan, kita harus sampaikan di dalam sosialisasi ini, kalau raport semester 1 sampai semester 5-nya ada mata pelajaran yang memang tidak masuk dalam kriteria masuk dalam perhitungan kita, maka secara otomatis Ananda akan tidak bisa mengikuti kegiatan untuk di jalur yang pertama ini atau SNBP. Kenapa? Karena nilai raport tahun ini itu dihitung dari seluruh mata pelajaran. Kalau tahun lalu itu hanya ada 6 mata pelajaran saja. Tapi kalau tahun ini dihitung seluruh mata pelajaran. Mulai dari pelajaran Al-Qur'annya, pelajaran sejarah, PKN dan seterusnya, itu akan dihitung secara total, maka itulah yang akan diperingkatkan. Jadi beda metode perhitungannya dengan tahun lalu. Kemudian berikutnya, peserta memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, ini kalau memang ingin mengambil, itu menjadi nilai penunjang untuk diterimanya Ananda di perguruan tinggi negeri. Kemudian pilihan program studi, ada beberapa ketentuan. Alhamdulillah tahun ini kita tidak ada mengenal istilah campuran lagi. Insya Allah semuanya terbuka oleh anak-anak dan bisa mendaftar di berbagai jurusan dan program studi. Nah, setiap siswa dari jurusan IPA dan IPS itu dan bahasa diizinkan memilih program studi manapun. Jadi tidak ada terkendala jurusan. Jadi bisa saja nanti lintas jurusan. Yang kedua, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 perguruan tinggi negeri. Nah, jadi kita boleh memilih 2 program studi. Itu jadi prodi apa pilihan pertama, prodi apa pilihan kedua. Tapi ada ketentuan. Nah, poin ketiganya yaitu jika memilih 2 program studi, maka salah satunya harus berada di perguruan tinggi negeri pada provinsi yang sama. Nah, kalau kita ini provinsi yang sama, negerinya Untirta ya kalau tidak salah. Selain itu tidak ada, berarti UPI Serang. Oh, ada lagi ya. Nah, itu mungkin perlu dicek lagi, tapi setahu kami Untirta sama UPI Serang ya. Nah, itu yang negeri di Banten ya, karena kita wilayah Banten. Nah, itu boleh diambil, tetapi harus pilihan keduanya itu harus memilih PTN yang ada di daerah kita. Tapi kalau milihnya cuma satu, itu boleh lintas gitu kan. Mau pilih UI, ITB dan di luar kota lainnya boleh. Baik, begitu Abu dan Umu. Nah, ini setelah melalui perhitungan, alhamdulillah kemarin kita sudah sinkronkan data PDSS kita. Alhamdulillah kita sudah mulai membuka pendaftaran akun untuk anak-anak. Dan sekarang kita sudah menentukan, alhamdulillah, total siswa Al-Wildan Islamic School 3 BSD itu adalah sebanyak 134 siswa. Ada 134 siswa, di mana masing-masing ada 96 siswa IPA dan 38 siswa IPS. Nah, kalau kita kuotakan 40%, jadi siswa kita yang terdaftar berhak mendaftarkan SNBP adalah 38 siswa, dan siswa IPS, kami ulangi, 38 siswa IPA dan 16 siswa IPS. Jadi masing-masing total ada 54 siswa yang berhak mendaftarkan SNBP. Dan ini hampir 2 kali lipat dari kuota sebelumnya di tahun lalu gitu kan. Kalau tahun lalu kita 30-an, tahun ini alhamdulillah hampir mencapai 60. Sehingga kesempatannya mudah-mudahan
Kalau ini relevan dengan tahun lalu, artinya kesempatannya sama. Mudah-mudahan di tahun ini yang diterima di PTN lebih banyak lagi melalui jalur undangan. Insya Allah kita berdoa bersama melalui SNBP. Baik, ini Abu dan Umu sebagai informasi. Nah, ini mungkin Ana percepat saja ya. Tahapan pendaftaran SNMBP, tadi pengumuman kota sudah dilakukan. Nah, pengumuman kota itu sampai tanggal 28 Desember, alhamdulillah kemarin sudah dijalankan. Kemudian kita sudah melakukan masa sangga atau masa penyesuaian cocok pendataan. Itu sudah selesai dari sebelumnya, dari dijadwalkan tanggal 17 Januari, alhamdulillah kita awal Januari sudah selesai. Nah, sehingga sekarang kita tinggal penyesuaian PDSS dan kita tinggal pendaftaran akun pengumuman anak-anak. Demikian. Setelah itu melalui jalur berikutnya. Barangkali kita tidak perlu menjelaskan secara detail ya. Abu dan Umu saya rasa sudah memahami. Nah, kita masuk pada intinya saja. Nah, ini ketentuan peringkatan siswa oleh sekolah. Kita sudah merata-ratakan siswa rata dari semester 1 sampai semester 5. Maka kita lihat peringkatnya secara keseluruhan. Jadi kita lihat nanti semester 1 sampai semester 5-nya sudah kita tentukan. Kemudian sekolah juga menambahkan kriteria prestasi jika ada nilai yang sama. Jadi ketika ada nilai sama, kita menambahkan prestasi-prestasi dari Ananda yang pernah mengikuti lomba ini, kegiatan ini, dan seterusnya. Itu kita menjadi pertimbangan. Kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sudah sesuai 40%, yaitu sebanyak 54 siswa yang kita daftarkan. Kemudian berikutnya, ini adalah jadwal Abu dan Umu, biar tidak salah, biar tidak bertanya-tanya. Ini juga sudah di-share, boleh di-screenshot. Sosialisasi PDSS sudah dilakukan oleh Kementerian 1 Desember 2022 sampai 8 Februari 2022 kita sudah lakukan. Kemudian sosialisasi SNBP 1 Desember 28 Februari. Kemudian ada launching kegiatan PMB. Penetapan siswa eligible itu dilakukan 3 Januari sampai dengan 8 Februari. Jadi sebenarnya kita masih punya waktu menentukan siswa eligible itu sampai 8 Februari. Nah, tetapi alhamdulillah Al-Wildan sudah selesai. Insya Allah besok akan ada pengumuman siswa eligible dan kita sudah tentukan. Ada rentan waktu, nanti kita akan beritahu rentan waktunya untuk menentukan siapa yang lanjut atau tidak. Pengisian PDSS itu 9 Januari sampai dengan 9 Februari. Pendaftaran SNMBP ketika sudah final itu tanggal 14 sampai dengan 28 Februari. Jadi baru dibuka pendaftaran itu tanggal 14 Februari. Jadi bukan Januari ya, Abu dan Ibu sekalian. Maka rentan itulah untuk rentan pendaftaran. Tapi kita upayakan biasanya kita begitu buka kita sudah siap semua datanya. Biasanya kita lebih dulu ketimbang kita milih di akhir-akhir, nanti sistemnya error lebih bermasalah gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Pengumuman yaitu tanggal 28 Maret 2023. Nah, setelah Maret 2023 sudah pengumuman baru akan dibuka tes UTBK tadi. Nah, ini tahapan-tahapan Abu dan Umu yang kita lakukan, pemaparan dan sosialisasi, alhamdulillah sudah kita lakukan tanggal 18 Januari 2023 sekarang sedang berjalan. Nah, ini pengumuman, gradingnya, itu analisis awalnya sudah kita dapatkan, dan insya Allah tanggal 19 sampai 20 Januari, bisa jadi tanggal 19 Januari besok, kita langsung umumkan siswa eligible sementara. Nah, kenapa kita katakan eligible sementara? Karena tentu penentuan pengumuman ini hanya berdasarkan dari pemeringkatan penilaian Ananda, belum pada konfirmasi orang tua. Nah, belajar dari tahun-tahun sebelumnya ternyata ada yang sudah lulus diterima, kemudian anak-anak sudah ternyata tidak memilih PTN, memilihnya ke luar negeri atau yang lain hal, sehingga tidak mengambil jalur SNMPTN. Nah, inilah kenapanya kita butuh sosialisasi agar kesempatan yang tadinya tidak diambil oleh Ananda yang masuk akan kita gantikan kepada siswa berikutnya yang memiliki keinginan untuk mendaftar di SNMBP gitu. Jadi kita tetap memenuhi kuota 40%. Jadi tidak sia-sia gitu. Kemudian biasanya di sini ada yang terseleksi secara alami. Nah, seperti apa maksudnya seleksi secara alami? Karena di sini untuk menentukan eligible kandidat itu kita harus mewajibkan orang tua menandatangani surat komitmen. Nah, ini penting Abu dan Umu.
Surat komitmen harus ditandatangani oleh orang tua yang sudah dinyatakan eligible. Pengumumannya tanggal 19-20 besok. Kalau sudah dinyatakan diterima, eligible dari sekolah, bukan diterima ya, eligible atau memenuhi syarat, maka orang tua harus menandatangani surat perjanjian wajib diambil. Nah, ini penting. Saya katakan, saya ulangi lagi, wajib diambil. Kenapa? Ketika sudah dinyatakan diterima, maka Ananda tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur, tidak mengambil. Tidak boleh, karena sekolah kita akan di blacklist. Makanya ada perjanjian. Yang mau masuk jalur undangan, maka wajib menandatangani komitmen. Bagi yang tidak ingin masuk PTN, jangan coba-coba melalui jalur SNMBP. Kenapa? Karena terlalu berisiko bagi sekolah dan adik-adiknya berikutnya. Gitu. Nah, biasanya ini terseleksi alam nih. Biasanya, oh saya sudah menentukan kampus, akhirnya nggak mau coba-coba begitu. Kemudian program persiapan pendataan final program persiapan bimbingan konseling pilihan jurusan. Nah, ini juga kita akan setelah tidak ada perubahan lagi, kita juga akan mengkonseling Ananda untuk pilihan jurusannya. Nah, biasanya kita tanya, jangan sampai salah, jangan sampai gara-gara ini jalur undangan, pengennya daftar UI semua gitu. Otomatis kan kalau UI saingannya berat dan kesempatannya kecil. Nah, makanya kita harus sebar. Kalau memang dirasa, wah ini nampaknya Ananda perlu ngambil kampus lain, biasanya kita ada konseling. Insya Allah prosesnya akan kita lakukan antara 20 sampai 23 Januari. Mudah-mudahan di Januari kita juga punya banyak waktu untuk menentukan siswa eligible dan kita akan masukkan datanya. Nah, registrasi siswa eligible, begitu sudah kita tentukan eligible dan sudah komitmen sudah dilengkapi semua, dokumen kita sudah lengkap, maka insya Allah kita akan registrasi siswa eligible itu pada tanggal 23 Januari sampai 12 Februari. Nah, kenapa kita buat 23 Januari 12 Februari? Supaya rentannya itu kita lebih cepat, lebih siap, lebih dini gitu kan. Karena pembukaannya itu belum bisa dilakukan sebenarnya, karena pembukaan itu pada tanggal 14 Februari kalau tidak salah, untuk registrasi siswa eligible. Maka sebenarnya sekarang belum bisa. Tapi kita sudah siapkan lebih dulu supaya lebih maintain dengan bagus. Kemudian registrasi, data final, pengisian PDSS, pendaftaran SNBP itu kita akan lakukan pada tanggal tersebut. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan, Abu dan Umum. Ini adalah materi tes. Jadi materi tes itu sebagaimana yang kita jelaskan tempo hari, anak-anak itu sekarang ini hanya tes skolastik saja. Jadi tesnya itu hanya terdiri dari tes potensi skolastik, kemudian penalaran matematik, sama literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Jadi lebih ringan sebenarnya. Nah, alhamdulillah kita juga sudah sering latihan. Di pendalaman materi juga guru-guru sering memberikan soal-soal skolastik. Mudah-mudahan itu menjadi bekal. Ditambah lagi Ananda belajar secara mandiri dan lain-lain. Karena skolastik ini penalaran lebih banyaknya. Jadi tidak ditentukan oleh materi pelajaran di kelas. Tapi lebih pada kemampuan berpikir dan menalar. Kemudian metode tes. Mohon maaf, kami ulangi. Tadi adalah jalur SNMBP, sekarang adalah jalur UTBK. Nah, jalur UTBK ini tadi yang saya sampaikan ada 3 tes, tadi ada 4 tes, ada skolastik, penalaran matematik, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Nah, kalau jalur UTBK ini adalah jalur tes. Setiap anak yang sudah diterima di SNBP, maka tidak bisa lagi mendaftar di jalur UTBK. Jadi nggak bisa nih coba-coba mau tes karena udah diterima, nggak boleh. Nah, jadi memang Ananda harus milih salah satu. Tetapi siswa yang sudah artinya tidak dinyatakan diterima di SNBP maka boleh mendaftar di UTBK. Siapapun itu tanpa dibatasi kuota. Gitu. Nah, demikian metode tesnya juga demikian. Kemudian pelaksanaan tesnya itu insya Allah akan dilakukan 2 gelombang sama seperti kemarin, ada 14 hari. Nah, nanti ada schedule-nya akan kita share. Kemudian persyaratan UTBK memiliki akun SNMPMB. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nanti anak-anak ini bukan hanya 40% siswa saja yang punya akun. Semuanya boleh membuat akun. Karena itu digunakan untuk tes UTBK. Kemudian siswa SMP SMA kelas 12 pada tahun 2023 atau peserta didik paket C tahun 2023, umur maksimal 25 tahun. Ini insya Allah kita tidak ada masalah.
Poin ketiga juga kita tidak ada masalah. Poin keempat juga persyaratan setiap peserta dari jurusan IPA IPS atau bahasa Inggris diizinkan memilih prodi di PTN, Merdeka Bertanggung Jawab. Nah, jadi ya ini memang kebijakan tahun ini ya. Jadi anak-anak IPA IPS itu boleh memilih jurusan apapun, lintas jurusan tidak masalah. Tapi merdeka bertanggung jawab, istilahnya apa ya? Merdeka bertanggung jawab itu artinya betul-betul sudah dipikirkan sesuai dengan kemampuan Anda. 5. Hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2023, membayar biaya UTBK. Nah, tadi saya lupa sebutkan bahwa kalau SNBP itu adalah jalur subsidi dari pemerintah, sehingga semua pembiayaan untuk SNBP gratis dari pemerintah. Tapi kalau UTBK itu membayar secara mandiri dari orang tua atau dari Ananda untuk bisa tes di UTBK. Tapi alhamdulillah lebih sederhana tahun ini karena tidak ada campuran, biayanya juga lebih murah dan satu nominal, gitu, setahu saya. Ini dia. Biaya UTBK tahun 2023 itu sebesar 200.000. Nah, ini cuma satu aja. Kalau kemarin kan kalau campuran beda lagi, ini beda lagi. Nah, ini cuma satu. Itu 200.000 dan pembayaran dilakukan secara mandiri. Nah, kalau ini bukan lagi sekolah yang mengatur. Jadi kalau ini diberikan kebebasan kepada Ananda untuk mendaftar secara mandiri. Tesnya tadi sudah dijelaskan. Ada 4 tes potensi skolastik, penalaran, literasi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Alokasi waktu 195 menit. Ini materi UTBK sama, sudah kita jelaskan sebelumnya, mungkin bisa dibaca saja, umum, TPS, literasi, dan penalaran. Kemudian tahapan pendaftaran UTBK sama seperti tadi yang kita jelaskan, registrasi, akun SNBP, login, kemudian menu validasi dan validasi. Nah, ini enaknya nanti saja pada saat sudah pembukaan TBK. Jadi nanti tinggal kita pandu saat sudah pembukaan, sehingga lebih enak kalau praktek. Tapi kurang lebih seperti ini, pendaftaran normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini ada keterangan di bawah, mungkin saya pertegas lagi. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMBP 2023 akan ditolak untuk mendaftar SNBT 2003. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa kalau sudah daftar SNMBP ternyata diterima, maka tidak bisa lagi daftar SNMBP. Nah, itu saja keterangannya yang perlu diingat-ingat. Baik, ini adalah pelaksanaan UTBK, barangkali bisa dicatat, yaitu pada bulan Mei UTBK. Kalau sebelumnya itu biasanya April, tapi April mungkin registrasi. Nah, pelaksanaan tes UTBK itu dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Mei untuk gelombang pertama, gelombang kedua 22 sampai 28 Mei. Tapi ingat, ini maksudnya bukan bisa mendaftar 2 kali, tidak. Ini hanya karena pendaftarnya banyak, maka dibuat 2 gelombang. Jadi bukan berarti gelombang pertama mendaftar nggak lulus, gelombang 2 ikut lagi, tidak. Nah, itu sebagai informasi. Ini waktu pelaksanaan UTBK Abu dan Umu seperti biasa dari jam 6.45 itu sampai dengan 12.30, dilanjutkan lagi siang gitu. Nah, ini memang butuh stamina anak-anak kita untuk mempersiapkan tes UTBK. Kemudian ketentuan SNBT, persyaratan peserta siswa yang lulus tahun 2021-22, jadi tahun kemarin boleh ikut tes lagi, harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulus SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Untuk lulusan 23 membawa surat keterangan yang sesuai. Nanti kita akan siapkan, yaitu surat keterangan lulus biasanya. Kemudian memiliki nilai UTBK 2023, kemudian memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran berstudi. Bagi peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Baik, ini adalah jadwal UTBK dan SNBT tahun 2023. Insya Allah pembuatan akun SNBP-nya itu bisa dilakukan bersamaan nanti di bulan Januari dan Februari. Tapi kalau UTBK ini lebih ringan, lebih panjang waktunya, jadi tidak perlu terburu-buru kecuali yang tadi SNBP. Nah, ini sebagai tambahan saja informasi. Ini mungkin informasi tambahan bagi Ananda yang memiliki KIS, itu bisa
KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, itu bisa digunakan untuk mendaftar dan insya Allah itu sudah ditanggung oleh pemerintah gitu. Demikian Abu dan Umu sekalian, Ana terima kasih. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Sesi berikutnya kita kembalikan kepada moderator, barangkali kita bisa berdiskusi soal yang ingin ditanyakan. Syukron, demikian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Anton atas pemaparannya yang Masya Allah, yang luar biasa. Bagi umum sekalian, seperti yang Anda sampaikan tadi di awal, bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol raise hand, nanti Anda bukakan suaranya atau unmute. Tapi untuk sementara kita akan baca terlebih dahulu karena ada beberapa pertanyaan, Ustaz ya. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari Abu Ayu Syukur ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz terkait kuota SNBP, apakah untuk IPA dan IPS sebesar 54 orang ini hanya ikhwan saja atau digabung dengan akhwat? Nah, ya, ini mungkin bisa langsung disampaikan jawabannya oleh Ustadz Anton. Baik. Jadi insya Allah itu tidak berpengaruh pada cabang yang lain, Abu dan Umu ya. Jadi 54 orang itu semuanya untuk ikhwan, alwil dan 3. Jadi 54 itu untuk ikhwan dan al dan 3. Jadi walaupun kita menginduk statusnya, tapi kesempatannya itu tetap sama untuk anak-anak alwil dan 3. Jadi tidak digabung karena sudah dibagi. Demikian, Abu. Baik, syukran Ustaz Anton. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari kolom chat juga. Ustaz izin bertanya dari Abu Ihsanul Syawal. Bagaimana penilaian dengan siswa baru yang pindahan kelas 12? Apakah sama? Oh, baik. Ini juga kita harus sampaikan untuk siswa yang pindahan, maksudnya pindahan ya ini ya. Siswa pindahan itu tetap melihat dari mata pelajaran yang ada. Jadi tetap seleksinya sama Abu dan Umu, perlakuannya sama. Tetapi ketika ada siswa yang mungkin mata pelajarannya tidak ada, maka kemungkinan tidak bisa masuk dalam kesempatan ini. Ya, karena tadi kan karena ada nilai yang memang harus dihitung. Kalau nilainya dari sekolah sebelumnya ternyata tidak ada mata pelajarannya, maka belum bisa masuk dalam seleksi ini. Tapi tidak ada pengaruhnya pada tes UTBK jalur yang lain. Insya Allah karena lulusan Al-Wildan sehingga masih bisa berdaftar yang lain. Tapi khusus untuk jalur undangan ini, karena nilainya tidak ada di sekolah sebelumnya, maka kemungkinan belum dapat ikut dalam SNBP. Gitu. Baik, syukur Ustaz Anton. Nah, ini juga mungkin pertanyaannya hampir mirip Ustaz ya. Kalau pertanyaan selanjutnya, apakah siswa pindahan bisa eligible? Bisa. Tadi pertanyaannya bisa. Kalau siswa tersebut mendapatkan mata pelajaran yang sesuai dengan yang kita seleksikan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Atau bahasa ringannya, semua mapel ada nilainya. Nah, itu aja bahasa ringannya biar gampang dipahami. Semua mapel ada nilainya, insya Allah semuanya boleh masuk, walaupun siswa pindahan. Tapi persyaratannya harus semua mapel ada nilai. Demikian, umum. Syukur Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin karena sudah ada yang raise hand ya, mungkin Ana akan coba ke penanya langsung saja dengan Umu Diana. Ana akan coba unmute. Mungkin hanya di unmute ya, tidak perlu menyalakan video. Ya, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustaz, anak Ustaz lagi di jalan mau jemput yang kelas 7 juga. Oh, hati-hati di jalan. Iya Ustaz, nggak apa-apa, singkat aja Ustaz. Tadi sebagian udah dijawab. Kebetulan yang kakaknya kan sekarang kelas 12. Kemarin itu pindahan di semester 3, kalau nggak salah 3 atau 4. Berarti untuk nilainya itu kebetulan kan dari pondok. Insya Allah mungkin nilai-nilainya banyak yang sama ya Ustaz. Jadi itu hanya meneruskan aja gitu ya. Tidak ada perubahan dan segala macam Ustaz. Iya, kalau dia mata pelajarannya semuanya ada, insya Allah masih bisa masuk Cuman kadang-kadang kan namanya sekolah pondok di luar Al-Wildan, ada misalnya pelajaran matematiknya tidak ada, misalnya tidak dipelajari, atau pelajaran bahasa Indonesianya tidak ada. Nah itu maka belum bisa untuk ikut, karena itu terdata di PDSS.
Demikian. Baik Ustaz, insya Allah. Baik, insya Allah kemarin saya SMA IT, insya Allah belajarnya sama. Syukran Ustaz sudah menjawab sekali. Baik, ada lagi? Syukur Ustaz. Ini masih ada banyak pertanyaan Ustaz ya. Insya Allah waktunya cukup. Pertanyaan melalui kolom chat kembali, yaitu untuk pertanyaan terkait yang di luar tema Ustaz, tapi insya Allah bisa dijawab ya. Apakah Al-Wildan ada kerjasama dengan UI untuk jalur PPKB? PPKB, oh ya PPKB. Wah ini menarik nih, ini pertanyaan. Mudah-mudahan dalam forum ini mewakili nih, biar pertanyaannya tidak japri lagi. PPKB UI, terus terang saja Abu dan Umu, kita belum mendapatkan lagi. Karena perubahan dari pemerintah di tahun ini tuh memang berpengaruh ternyata pada penerimaan kampus. Nah, kalau tahun lalu Alhamdulillah kita ada, tapi kalau tahun ini sampai sekarang saya belum mendapatkan lagi info dari PPKB UI. Karena kabarnya dari kampus-kampus negeri sekarang ini lebih ketat penerimaannya, jadi sangat diawasi oleh pemerintah. Jadi kalau ada jalur khusus, ini juga mereka lebih selektif. Nah, sampai sekarang kita belum dapat, tapi insya Allah Al-Wildan kalau ada kesempatan PPKB UI akan kita sampaikan. Insya Allah akan kita sampaikan dan tidak kita pending. Karena Alhamdulillah anak-anak kita juga banyak juga yang melalui jalur tersebut. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Syukur Ustaz ya. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Apakah ada jalur tahfiz 30 juz untuk PTN? Kalau PTN itu dia biasanya jalur tahfiz ini saya beritahu saja ya, Ibu. Jalur tahfiz itu biasanya itu muncul ketika kita mendaftar jalur mandiri. Tidak akan dimunculkan pada jalur SNBP atau UTBK. Biasanya demikian. Saya ketahui ya. Terlepas dari pengetahuan saya mungkin kurang ini, tapi pengalaman saya demikian. Nah, jalur tahfiz itu kita tidak bisa tentukan kalau untuk negeri, tapi biasanya kayak tahun 2 tahun lalu, alhamdulillah, saya merekomendasikan ada anak kita yang melalui jalur tahfiz diterima di Universitas Negeri UIN ya, Universitas Islam Negeri ya, di Ciputat, Jakarta. Itu melalui jalur tahfiz, alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, tahun 2 tahun lalu juga kayak gitu. Tapi kalau tahun ini kita sama-sama mencari lah. Nah, tapi kalau ada informasi saya akan demikian. Tapi biasanya di mandiri. Demikian barangkali. Syukran Ustaz Anton. Ada pertanyaan lanjutan Ustaz ya. Ini terkait SNBT. Mungkin tadi Anda bantu jawab juga Ustaz ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah SNBT dilakukan oleh siswa atau dari sekolah? Kalau untuk SNBT, teman-teman sekalian, ini memang dari masing-masing siswa. Artinya yang tadi dijelaskan Ustaz Anton, kalau SNBP, iya untuk PDSS-nya kita yang daftarkan terlebih dahulu sebelum siswa memilih prodi atau kampus pilihannya. Tapi untuk SNBT, ini semua dilakukan mandiri oleh siswa. Siswa mendaftar, buat akun sendiri, mendaftarkan sendiri, melakukan pembayaran tadi disebutkan sejumlah Rp200.000 untuk saat ini rata, tidak ada perubahan. Itu ya untuk pertanyaan yang SNBT, Ana bantu jawab Ustaz Anton. Lanjutannya ada pertanyaan lagi. Ustadz, untuk mengenai pemilihan perguruan tinggi, mohon diulang penjelasannya antar perguruan tinggi antar daerah. Ini mungkin maksudnya yang pertanyaan tadi terkait pemilihan 1 atau 2 prodi kali Ustaz ya? Betul. Mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz. Baik. Jadi kita mendapatkan kesempatan, maksudnya anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memilih 2 program studi yang berbeda di 2 kampus yang berbeda. Jadi misalnya Ananda pengen misalnya masuk Fakultas Kedokteran UI. Kemudian pilihan kedua misalnya mintanya hukum Unpad misalnya. Nah, kalau Ananda memilih 2 jurusan atau 2 program studi seperti ini di kampus yang berbeda, maka kampus yang keduanya itu harus berada di wilayah kita, Banten. Jadi skemanya ketika Ananda masuk Fakultas Kedokteran UI, maka pilihan keduanya Ananda harusnya memilih fakultas hukumnya nanti jangan di Unpad, tapi di Banten, yaitu di Untirta, gitu. Nah, jadi harus di daerah yang sama satu. Tapi kalau Ananda misalnya memilih hanya di 1 universitas saja, tidak ada masalah. Unpad saja. Nah, itu Abu, mungkin barangkali. Ya, syukran Ustaz.
Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, ini ada doa juga yang disampaikan oleh salah satu ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz seluruh jajaran pendidikan dan sivitas Akrawi 3 selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin insyaallah. Pertanyaan selanjutnya adalah, Ustaz, jika ada siswa yang batal karena lanjut negeri atau swasta, bagaimana cara Awilan mengambil siswa eligible penggantinya? Apa sudah ada nama-nama siswa cadangannya? Baik, ini mungkin Anda bantu jawab ya, Ustaz ya. Baik, Umu yang bertanya, Umu Rahma di sini. Betul, secara dasarnya adalah kita saat ini sudah punya urutan siswa, baik program IPA dan IPS dari peringkat 1 sampai 96 untuk IPA-nya, dan peringkat 1 sampai 38 untuk IPS-nya. Artinya, jika besok kita umumkan nama-nama itu, tapi ternyata ada salah satu atau beberapa siswa yang mundur karena alasan ingin kuliah di luar negeri atau ternyata sudah daftar di swasta, artinya kita akan mengambil urutan di bawahnya. Seperti itu. Artinya sudah ada siswa eligible penggantinya, sudah berdasarkan pengurutan yang tadi disampaikan dari seluruh mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Mungkin itu ya, Umurah. Ini pertanyaan mirip dari Umu Nuryanti Irfan. Untuk SNBP, pilihan PTN provinsi apakah boleh tidak diisi karena tidak berkenan? Jadi hanya PTN saja nih. Ya, betul Ini tadi yang disampaikan juga oleh Ustaz Anton. Artinya jika memang hanya pilih satu PTN, bebas bisa di mana saja. Tidak perlu harus 2. Akan lebih baik jika memang sudah yakin pilihnya misalkan di Unhas, misalkan itu di Hasanuddin atau di Padang gitu ya, bisa hanya satu pilihan saja, boleh insya Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk NSN apakah semua anak-anak sudah memilikinya? Untuk NSN, insya Allah jika dari awal anak-anak bergabung di Al-Wildan atau memang dari sekolah sebelumnya, itu insya Allah semuanya sudah ada Nanti bisa dicek, nanti akan ada website dari Kemendikbud untuk mengecek NSN. Bisa berdasarkan nama dan nama orang tua dan juga berdasarkan nomor NISN-nya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa ditanyakan juga ke TU. Tapi sepengetahuan Ana, seluruh siswa kita sudah terdaftar NISN-nya. Cuma apakah ada yang double atau tidak itu yang perlu dicek. Karena pernah kejadian tahun lalu ada yang NISN-nya double, dan itu yang perlu dicek oleh masing-masing orang tua ataupun siswa. Jadi insya Allah kalau data yang Anda punya saat ini, seluruh siswa Al-Wildan yang kelas 12 ini sudah memiliki NISN. Pertanyaan selanjutnya, apakah ITB bisa melalui SNBP, Ustadz? Ustadz Anton mungkin bisa dibantu jawab. Bisa, jawabannya bisa. Rumusannya gampang, Abu dan Umu. Selagi itu adalah perguruan tinggi negeri, semuanya bisa. Jadi asalkan negeri ya, karena swasta tidak masuk. Tapi kalau dia negeri, semuanya bisa. Mau ITB, mau UI. Malah SNBP tahun lalu, Masya Allah, anak-anak kita diterima di ITB, di UI. Kemudian di, saya lupa ya, Undip, Universitas Diponegoro, kemudian ada IPB. Alhamdulillah, masuk semua melalui jalur SNBP. Tapi, nah ini tapi lagi nih, saya harus jelaskan Abu dan Umu, ketika mendaftar jalur SNMBP, kita akan sampaikan kepada orang tua bahwasannya ketika memilih kampus, jangan langsung memilih kampus yang tinggi-tinggi. Karena seleksinya juga secara nasional, kemudian juga peluangnya juga sangat kecil. Nah, maka memang harus disesuaikan dengan kemampuan Anda. Demikian. Syukuran Ustadz Anton. Ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya insya Allah sama ya saat dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk pendaftaran SNBT biasanya bulan apa? Tadi sudah jelaskan Ustadz Anton. Untuk SNBT itu biasanya sekitar bulan April setelah SNBP. SNBP kan kita pengumumannya di tanggal 28 Maret dan setelah itu baru mulai dibuka untuk SNBT. Jadi di bulan April insya Allah. Untuk SNBT ini adalah UTBK ya Abu dan Umu. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah sama saat yang tadi, untuk SNBP apakah memilih 2 prodi pada universitas yang sama? Ya, ini yang membedakan antara SNBP dengan SNBT ya Abu dan Umu sekalian. Jadi kalau di SNBP yang melalui prestasi, Ananda hanya memilih 1 prodi saja di seluruh wilayah Indonesia. Boleh. Tapi jika memilih 2, salah satunya wajib berada di Banten, sesuai dengan wilayah Al-Wildan 3 BSD. Lalu untuk SNBT,
Ananda itu memilih satu prodi di masing-masing wilayah. Ada dua pilihan, Ananda boleh memilih di wilayah yang berbeda. Misalkan Fakultas Kedokteran di UI dan Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin. Ini boleh karena satu prodi, walaupun beda wilayah. Ini untuk SNBT ya, untuk yang UTBK. Tapi jika Ananda memilih dua prodi yang berbeda, itu wajib di universitas yang sama. Jadi pertanyaan dari Umu Barok Syamil ini adalah untuk SNBT. Jadi kalau untuk SNBP, Ananda memilih satu prodi saja. Kalaupun Anda memilih dua prodi, maka salah satunya wajib berada di Banten. Kalau untuk SNBT, Ananda boleh memilih dua prodi, tapi wajib satu kampus. Misalkan hukum dan kedokteran di UI misalkan, itu boleh. Artinya ini untuk SND, dia boleh memilih dua prodi tapi dalam satu kampus, satu universitas, atau memilih satu prodi di dua universitas berbeda, kedokteran di UI dan di Unhas. Itu yang berlaku untuk SNBT. Jadi pertanyaan ini adalah untuk SNBT sebenarnya. Kalau SNBP satu prodi aja di wilayah bebas, atau memilih dua prodi di salah satunya wajib ada di Banten. Mungkin itu, Ustaz. Lalu ada pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Insya Allah ini adalah pertanyaan terakhir karena sebentar lagi kita asar. Untuk jalur mandiri kapan dilaksanakan dan apakah benar untuk jalur mandiri menggunakan nilai UTBK, Ustaz? Betul, Ustaz. Baik. Afwan tadi terunmute. Jawabannya adalah apa tadi untuk jalur mandiri apakah ya jawabannya adalah kebijakan dari kampus masing-masing, Abu. Jadi kalau kampus itu dia punya kebijakan masing-masing. Kalau ada kampus negeri yang memang dia cukup melalui skor UTBK. Tapi ada juga kampus negeri yang butuh tes lagi gitu kan. Ada juga yang demikian. Jadi tergantung kebijakan kampus masing-masing. Sehingga tidak bisa kita pastikan. Kemudian untuk SNBP sudah pasti diterima atau belum? Belum. Nah, ini juga kita harus sampaikan. Jadi SNBP ini, Abu dan Umu, baru merekomendasikan. Tapi yang menentukan diterimanya adalah bukan sekolah dan belum pasti diterima dari 40% ini. Jadi masih ada tahapan seleksi dari pihak penyelenggara atau BP3 atau SNBP melalui kampus masing-masing. Jadi kampus itu menyeleksinya lalu mengirimkan ke pihak penyelenggara gitu. Kalau dulu LTMPT, kalau sekarang itu BP3 di bawah naungan dari BP3. Walaupun ketuanya sama sih sebetulnya. Jadi 40% ini belum pasti diterima. Makanya tadi saya katakan jangan langsung kalau ingin mendapatkan kalau ingin mendapatkan kesempatan yang besar diterima di PTN, maka pilihlah kampus-kampus yang memang disesuaikan dengan Ananda gitu kan, dan mungkin yang jarang kita dengar. Misalnya kayak UPI, itu kampus bagus tapi jarang terdengar, ya kemungkinan saingannya berbeda dengan kampus UI, ITB yang sering tersebut di mulut kita kan, yang kita ketahui dengan kampus-kampus favorit. Nah, itu salah satu trik kita bagaimana merekomendasikan anak-anak untuk diterima di SNBP lebih banyak gitu. Tapi kalau mau UI semua itu sudah pasti bisa dipastikan sedikit sekali yang diterima gitu. Jadi kita merekomendasikan demikian. Baik, tidak mengapa kesempatan kita berjumpa di online bisa kita berikan. Ini pertanyaan selanjutnya ya, Ustaz ya. Bismillah, Ustaz, Anda mau bertanya, apabila diterima dan diambil SNBP-nya, ternyata di tahun ke-1 atau tahun kedua kuliah dapat siswa ke luar negeri, lalu keluar dari kampus, apakah boleh, Ustaz? Dan apakah berpengaruh ke reputasi Al-Wildan? Wah, ini menarik nih, pertanyaannya unik. Mudah-mudahan tidak ya, Umu. Tidak mengapa kalau sudah kuliah 1 tahun. Jadi tahun ke-1 misalnya kuliah, tahun keduanya ini karena statusnya sudah bukan ini lagi ya, sudah jadi mahasiswa, artinya sudah mengambil. Yaitu adalah ya kesempatan Ananda kalau mendapatkan beasiswa, tidak masalah. Yang di sini yang jadi masalah adalah ketika sudah dinyatakan lulus, terus tidak diambil. Nah, itu yang jadi masalah. Sekolah kita bisa di-blacklist. Tapi kalau sudah kuliah, ya saya berdoa tidak ya, walaupun kasusnya belum ada ini. Mudah-mudahan tidak ada.
Baik, ada lagi? Baik, Abu dan Umu sekalian, mungkin masih diberi kesempatan, tapi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali ya, Ustaz ya. Mungkin bagi Abu dan Umu sekalian, jika memang masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan kembali, bisa ditanyakan melalui wali kelas masing-masing atau bisa langsung konfirmasi ke Ana maupun Seton. Insya Allah Abu dan Umu semua punya nomor kita berdua, ada di grup masing-masing. Insya Allah mungkin juga mohon maaf jika memang ternyata harus slow respon jawabnya, tapi insya Allah jika ada pertanyaan, insya Allah akan Ana jawab atau Ustaz Anton jawab terkait SNBP, SNBT maupun Mandiri ini. Mungkin itu Ustaz Anton dan juga para Abu dan Umu sekalian. Satu lagi, saya atas sebagai tambahan informasi, Abu dan Umu sekalian, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, SNMBP ini merupakan salah satu jalur untuk anak-anak diterima di perguruan tinggi. Bukan satu-satunya jalur anak-anak diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi jangan sampai ketika nanti 40%-nya ternyata tidak masuk dari 40%, sehingga berkecil hati dan tidak mendaftar gitu kan ke jalur-jalur yang lain. Nah, kami ingin menyampaikan kepada Abu dan Umu, SNMBP ini merupakan jalur salah satu jalur dan itu pun kuota terkecil untuk diterima di PTN. Masih banyak kuota yang lebih besar lagi seperti tes UTBK, jalur mandiri untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian informasi kedua, insya Allah nanti akan ada sosialisasi kembali terkait jalur kerjasama untuk anak-anak diterima di perguruan tinggi negeri di luar negeri. Contohnya kemarin di UTM, Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Utara Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia, itu adalah kampus-kampus top secara peringkat lebih tinggi daripada PTN terbaik di Indonesia, yang insya Allah tahun kemarin alhamdulillah 100% anak-anak yang kita rekomendasikan alhamdulillah 100% diterima di kampus negeri terbaik di Malaysia, yang insya Allah di tahun ini juga ada kesempatan itu, nanti kita akan sosialisasikan. Sehingga mudah-mudahan kesempatan itu bisa diambil dan kami membuka selebar-lebarnya peluang anak-anak kita untuk diterima di perguruan tinggi. Mudah-mudahan ikhtiar kita, dan jangan lupa berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua dan anak-anak sekalian. Mungkin itu terakhir dari Ana. Syukran Ustaz Okta, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu Ustaz. Baik, Abu dan Umu sekalian, mungkin ini adalah akhir dari sesi kita pada siang hari ini terkait sosialisasi SNPMB Al-Bidan Islamic School 3 BSD City. Dan untuk informasi eligible-nya, insya Allah akan disampaikan secara terbuka melalui surat dari sekolah ke seluruh grup kelas 12. Jadi artinya nanti ke-54 nama siswa tersebut akan disampaikan melalui surat, yang nanti insya Allah mungkin paling cepat besok, paling lambat adalah tanggal 20, insya Allah. Jadi ditunggu saja Abu dan Umu sekalian untuk surat tersebut di hari Kamis maupun hari Jumat, insya Allah. Jadi mungkin saya sampaikan terkait sosialisasi kita pada hari ini. Syukran wa jazakumullah khairan wa jazaa atas atensi dan waktu Abu dan Umu sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan segala urusan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.